begitu banyak kebudayaan dan kesenian yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ning ning nang nong 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 ning not yak eling eling wong eling bali amaning eling ana wong eling bali. Kesenian merupakan cerminan dari kebudayaan suatu masyarakat, di mana nilai-nilai tradisi dan sejarah suatu komunitas dapat tercermin dalam karya-karya seni mereka. Karawitan merupakan kesenian yang terkenal di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Istilah karawitan berasal dari bahasa Jawa yaitu rawit, yang berarti halus dan lembut. Sabdane sakuru gatekan. Karawitan berarti kelembutan perasaan yang terkandung dalam seni gamelan. Alat musik gamelan merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Jawa, tumbuh dan berkembang di daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, hingga Jawa Timur. Kesenian di Banyumas memiliki gaya pembawaan yang berbeda dari kesenian Jawa lainnya. Nenek moyang meyakini bahwa kesenian bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga sebagai media untuk mendidik dan menyampaikan nilai-nilai luhur. Meskipun banyak kesenian tradisional yang telah ada sejak zaman dahulu, masyarakat Banyumas terus melakukan upaya pelestarian dan pembangunan kesenian untuk tetap memelihara warisan budaya bagi generasi mendatang. Dalam kemajuan teknologi yang hadir di masa sekarang ini, banyak kesenian yang mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Akan tetapi, hadirnya seorang seniman yang masih mempertahankan kesenian karawitan di lingkungan masyarakat ialah Kuat Waluyo. Lahir di Banyumas, 4 September 1968, yang berasal dari keluarga pecinta seni karawitan. Ia belajar main gamelan di rumahnya sejak menduduki bangku sekolah dasar dengan bimbingan ayah dan kakaknya yang mengenalkannya sejak kecil. Awalnya itu dari keluarga saya kan keluarga pecinta seni, bukan keluarga keturunan seni ya. Jadi karena pencinta seni, kemudian bapak kakak itu main gamelan. Ternyata di rumah saya dulu waktu saya kecil juga punya gamelan, sehingga lama-lama dengar, lama-lama ingin main, dan akhirnya sedikit-sedikit bisa. Nah, kemudian karena saya masih tertarik terus, akhirnya saya kemudian belajar di SMP. Itu kebetulan di sana juga ada eskul karawitan. Nah, saya ikut, masih sangat cinta dan semakin cinta. Kemudian setelah SMP saya melanjutkan ke SMKI. Ya, SMKI Banyumas waktu itu 4 tahun. Ya. Terus akhirnya selesai sana, masih tertantang lagi. Saya kemudian kuliah di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Waktu itu saya mengambil program D3 Karawitan. Nah, masih belum puas, saya kemudian mengambil S1 Seni Karawitan, dan akhirnya selesai. Akhirnya saya mengabdikan diri di SMKI, kemudian di SMP 5, dan sampai sekarang keinginan saya, hobi saya tersalurkan lewat sekolah, kemudian sampai kuliah, dan sampai untuk bisa bekerja. Demikian. Sebagai seorang seniman dan seorang pendidik, tentu ini merupakan kesibukan yang luar biasa. Kalau tidak bisa membagi waktu, ya pasti di sana sini bisa kejajar semua ya. Ketika saya menjadi seorang seniman, dulu saya itu ikut ndereke atau pengrawitnya Ki Dalang Sugino Siswacarito, itu dalang legendaris yang
sangat terkenal di Banyumas ya. Saat itu saya gabung 93 sampai 2004. Nah, 93 sampai 2003 itu saya ya menjadi seniman, kemudian saya ngajar di SMKI waktu itu. Kemudian saya bisa membagi waktu ya. Pagi sampai siang di sekolah, istirahat sebentar, kemudian sorenya manggung. Nah, itu kalau lagi full. Kalau enggak ya bisa istirahat. Dan kalau habis manggung jauh misalnya kok ngajar pagi, saya terusan ke sekolah, istirahat jam 7 masuk, sudah fresh ya. Kemudian untuk mengajar itu juga dulu waktu di SMKI saya pilih jam-jam yang agak siang karena waktu itu tidak seperti ketat sekarang ini. Nah, sejak saya masuk di SMP 5 menjadi pengajar di SMP 5 karena pindah dari SMKI ke SMP 5 itu tahun 2004, itu rupa-rupanya disiplin waktunya lebih ketat daripada dulu ya. Di SMP itu masuk jam 7, selesai jam 2 waktu itu ya. Sudah terlalu capek, akhirnya dunia panggung, dunia karawitan yang di panggung mengikuti pentas Dalang Kino, saya waktu itu 2004 saya tinggalkan gitu. Saya akhirnya fokus ke mendidik. Nah, walaupun demikian tidak jadi seniman, kesibukan berkarawitan di pendidikan ya itu banyak. Di luar pendidikan tapi bukan di malam hari juga cukup banyak, mengajar ekskul di sana di sini, sehingga walaupun malamnya tidak pentas tapi sorenya kesibukan saya juga sudah cukup banyak begitu. Saudara Iqbal, silakan. Karawitan itu kalau di apa namanya di dunia panggung itu karawitan ditampilkan misalnya di acara hajatan ya, hajatan, kemudian 17-an, kemudian apa namanya suran itu ya, Sabtu sura, kemudian malamnya wayangan, kemudian ada di situ tentu ada karawitan, kemudian ada juga karawitan yang berdiri sendiri itu pada saat kelenengan ya, murni untuk dinikmati keindahan seni karawitannya. Tapi ada juga untuk iringan tari, kemudian untuk upacara-upacara misalnya kirab dan sebagainya, itu di situ muncullah atau tampillah sebuah karawitan. Kemudian untuk di sekolah-sekolah biasanya itu pada saat perpisahan, kemudian mungkin acara penjemputan tamu di sekolah, kemudian itu kita tampilkan seni karawitan gitu. Seni karawitan dikemas dengan alunan instrumen dan vokal yang sangat indah, sehingga mudah dinikmati oleh semua kalangan. Selain disebut sebagai kesenian klasik, seni karawitan menjadi salah satu warisan budaya yang kaya akan nilai historis dan filosofis. Alat musik yang digunakan dalam seni karawitan diantaranya seperti demung, bonang, gambang, kenong, saron, rebab, dan juga gong. Pandangan saya terhadap karawitan itu adalah sebuah seni yang sebenarnya cukup menjanjikan juga itu bagi mereka yang menggeluti karawitan, karena ketika
yang menggeluti itu semakin langka, maka sebenarnya peluang untuk eksis di bidang karawitan semakin tinggi, ya. Kemudian namun demikian, kalau peminatnya banyak, tentu akan punya cerita lain. Pasti ada event-event yang memungkinkan melibatkan pengerawit-pengerawit semakin banyak jumlahnya, sehingga kalau menurut saya karawitan itu bisa tetap eksis. Dan mempelajari karawitan itu menurut saya tidak tepat kalau misalnya secara instan, ya. Dimulai dari pendidikan dasar, ya, kenalkan, pendidikan lanjutan kenalkan, sampai SMA, kemudian sampai di perguruan tinggi, ya. Nah, saya punya rasa optimis apabila karawitan itu diperkenalkan di sekolah-sekolah, ya, masuk sebuah kurikulum, ya, diajarkan di sekolah, ya. Pokoknya saya yakin kalau di sekolah itu ada alatnya, ada pengajarnya, apalagi masuk sebuah pelajaran. Saya yakin, saya optimis karawitan akan menjadi semakin berkembang, semakin banyak penggemarnya, dan semakin lestari, ya. Karena beberapa perguruan tinggi saya baca di koran itu, di Amerika saja itu karawitan sudah diajarkan di SD atau di sekolah, ya. Kenapa sih kita nggak seperti itu, ya? Sehingga aduh, sayang sekali jika karawitan itu tidak diopeni benar-benar, maka ya bisa jadi kemudian kita akan belajar karawitan ke luar negeri. Itu aduh, sayang sekali begitu. Untuk sebagai seorang seniman melihat fenomena yang sekarang ini, anak-anak sekarang kan semakin banyak yang meninggalkan dunia karawitan, ya. Sebenarnya ini ya karena itu alam yang berubah, ya. Nah, ini menurut saya ya didirikanlah sanggar-sanggar yang memudahkan anak-anak muda sekarang untuk bisa berkesempatan untuk main gamelan, main karawitan. Sehingga kalau ada wadahnya atau ada tempatnya di mana ya tempat belajar, saya yakin kok ada yang tertarik gitu. Jangan ada pembiaran, ya memang harus diupayakan ada sanggar dan ada kegiatan begitu. Hingga kini masih banyak masyarakat yang merasa bangga dengan keberadaan karawitan sebagai bagian dari identitas budaya lokal. Namun saat ini kesenian karawitan mulai hilang di lingkungan masyarakat. Untuk saat ini ya memang kalau dibanding dengan ketika saya masih seusia SD SMP, memang agak atau berbeda, ya. Karena sekarang anak-anak lebih cenderung ke main HP, kemudian pertunjukan-pertunjukan yang menggunakan alat musik gamelan itu juga sudah semakin berkurang, sehingga anak-anak ya mau tidak mengenal. Berbeda dengan zaman dulu, ya, sebentar-bentar di kampung halaman ada pertunjukan wayang kulit, kemudian orang punya hajatan itu mempersembahkan karawitan, kemudian ketika ada ebek yang alat musiknya karawitan, tentu anak-anak sudah mengenal dari kecil. Nah, sekarang rupa-rupanya karawitan itu kan, gamelan itu terutama, itu sudah semakin jarang dijumpai. Nah, sehingga mau tidak mau akan berdampak pada kurangnya anak-anak terhadap gamelan atau karawitan begitu.
Karawitan itu sudah jarang diminati karena adanya teknologi yang semakin berkembang. Karena juga di lingkungan sekolah kan rata-rata sekarang digital ya. Apapun digital tuh kita mau mainan musik yang lebih gampang tuh ada, lebih mudah. Jadi mungkin anak-anak juga kurang tertarik karena tidak dikenalkan gitu. Kecuali kalau dulu zaman saya waktu sekolah kan, waktu zaman SMP iya ada di pelajaran muatan lokal yang wajib kita pelajari. Nah jadi kita mengenal, kalau kita mau sayang, kalau kita mau cinta kan kita harus kenal dulu. Nah saran saya ya harusnya gitu nanti di sekolah-sekolah ya lebih dikenalkan lagi biar ya biar anak-anak itu senang gitu. Dari sebelum senang kan kita harus kenal dulu, mengenal dulu. Setelah kenal, oh iya ternyata asik ya gitu. Nah, baru kita akan sayang, akan mencintai gitu mungkin. Kalau di lingkungan masyarakat mungkin masih ada yang mengenali, masih ada yang melestarikan, cuman tidak semua gitu. Tapi rata-rata mungkin ya sebagian lah ya, nggak menyeluruh gitu. Karena ya itu tadi pengaruh teknologi. Nah, tadi. pengaruh Jadinya teknologi. kurang peminat. Gitu. Ya, betul. Saran saya kepada generasi muda, ya seringlah berapresiasi agar bisa menjadi cinta, karena cinta itu harus melihat dulu, kemudian mendengarkan, mengamati, lama-lama mengenal, kemudian cinta. Nah, bagi saya saat tadi sudah saya singgung ya, jika anak-anak atau seni karawitan itu ingin lestari, ingin berkembang, salah satu jurus yang menurut saya itu tepat itu adalah karawitan dimasukkan sebagai sebuah mata pelajaran ya, bukan seni musik ya. Walaupun karawitan itu termasuk seni musik, tapi karena karawitan itu punya disiplin ilmu sendiri, musik punya disiplin ilmu sendiri, maka ya karawitan jadikan sebuah mata pelajaran dari SD, SMP, SMA ya, dengan pembelajaran yang berjenjang ya. Yakin kok karawitan akan tetap eksis begitu. Sanggar Sekar Dewi ini sebenarnya baru rintisan lah ya. Kalau sanggar itu kan mesti ada izinnya, ada tetek bengeknya, administrasinya lengkap. Nah, ini saya baru rintisan mendirikan sanggar, walaupun sudah saya beri nama, tapi secara administrasi belum lengkap lah ya. Ini insya Allah besok ketika mungkin sudah pensiun gitu ya, akan sebagai sebuah kesibukan mengelola sanggar secara utuh. Nah, awal mulanya ketika saya di sini dulu pernah punya gamelan, kemudian di rumah ini ketika saya itu masih SD, di rumah ini sebagai pusat latihan karawitan di Desa Wiradadi waktu itu. Kemudian karena gamelan saat itu dibutuhkan oleh desa, akhirnya desa membeli. Nah, kami tetap masih eksis. Nah, kemudian lama-lama karena sudah punya dan pernah punya, kemudian tidak punya, kemudian saya kepengen punya sendiri lagi. Nah, ini saya punya perangkat ini, istilahnya mipil ya, punya uang sedikit beli gambang, punya beli gendang, sampai terbentuk satu perangkat. Ini saja masih baru berlaras slendro, peluknya belum punya. Nah, setelah ini terbangun, kemudian saya kepengen mengumpulkan anak-anak bagaimana supaya tempat ini bisa sebagai tempat latihan karawitan. Maka
saya membuka peluang bagi siapa saja yang ingin belajar karawitan, silakan monggo untuk bisa belajar di sini. Tujuannya apa? Melestarikan karawitan. Syukur bisa mengembangkan, minimal mengenalkan. Demikian. Oke, untuk karawitan bagi saya itu adalah sebuah jiwa, ya, sebuah hal yang sangat mendarah daging buat saya, dan rasanya sehari tanpa mendengarkan musik gamelan itu kayaknya ketagihan. Nah, apalagi sekarang karawitan bagi saya itu merupakan sebuah sawah dan ladang untuk mencari penghasilan untuk keluarga, ya. Walaupun saya sekarang sudah di PNS, tapi kan saya awal mulanya memang berangkatnya dari karawitan. Jadi makna bagi saya karawitan adalah sebuah sumber kehidupan. Begitu. Kambek tanapa bungkus wedak niku isi